Nah, ada situasi yang kelihatan sekarang terjadi, di mana nasib AHY ini seperti diambangkan. Ya, melanjutkan apa tidak itu tergantung yang terkejut. Nah, yang kedua, tadi pertanyaan mengenai cawapres, kembali bahwa kami sudah menandatangani piagam yang menyerahkan. Kenapa? Sebab kalau Anies nak umumkan pertengahan Juli, lalu diulur sama dia sampai ke September. Itu artinya 80% wakil presidennya bukan AHY. Kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Ya memang benar Demokrat tetap Mas AHY ya. Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Tentu tidak ada orang yang tidak ada keputusan yang disukai oleh semua orang itu. Bakal capres kita, Mas Anies Baswedan, untuk menentukan bakal cawapresnya tentunya. Tidak jelas apakah akan dipilih sebagai wakil presiden atau tidak kan oleh Anies Baswedan. Insya Allah 14 Juli saya masih punya keyakinan dan harapan tentunya bahwa pertanyaan-pertanyaan itu Kepada capres, dan kabarnya sudah diputuskan, tinggal diumumkan. Kita tidak berharap hanya sekedar deklarasi atau sekedar memformalkan koalisi. Lalu setelah itu goyang lagi, setelah itu nggak jelas lagi. Kita ingin. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena kalau diumumkan di ujung, kesulitan Demokrat untuk keluar dari koalisi, nggak ada waktu lagi. Ya, apa ya? Jadi kalau dikatakan semangatnya direkonsiliasi begitu, Oke. alam pun memang mengarah ke sana begitulah. Jadi beliau kemudian regrouping kembali lah. Buat Partai Demokrat juga tidak baik kalau kemudian terjebak dalam sebuah isu, mereka ada dalam perangkap sudah masuk dalam tanda tangan perjanjian piagam dengan dua partai yang lain, tapi sampai sekarang kita tahu belum ada kesepakatan mengenai capres-cawapres. Tapi pada sisi lain tentu saja hal ini bisa berakibat tidak majunya pasangan tertentu. Dan nama yang keluar itu bukan AHY. Artinya kalaupun bukan AHY udah nggak bisa kemana-mana. Udah sulit. Karena udah di ujung kan. Ini kok ada kayak mau ada gerakan pelakor politik gitu loh. Harusnya hati-hati ya untuk mengatakan. Ini adalah gentleman agreement. Boleh nggak gentleman agreement itu meninggalkan begitu saja? Kami menyodorkan Mas AHY, Anies AHY. Kalau mau menang ya Anies AHY kan begitu. Jadi ada banyak isu yang mungkin membuat kesepakatan terkait dengan siapa cawapres koalisi perubahan lebih alot untuk diambil ketimbang misalnya koalisi untuk mendukung Ganjar. Karena AHY hanya dianggap jadi cawapres cadangan, Nasdem belak-belakan, terus kalau Anda nggak dipilih dampingi Anies Baswedan, kau mau pergi? Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali kembali menegaskan pemilihan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ali menegaskan siapapun yang ditunjuk Anies Baswedan mesti diterima semua anggota Koalisi Perubahan. Dia jelas punya alasan tersendiri mendapuk seseorang menjadi cawapres pendamping dirinya. Hal ini disampaikan Ali untuk merespon pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mengaku pihaknya tak punya kontrol atas penentuan cawapres. Kita konsisten untuk memberikan mandat itu kepada Anies Baswedan untuk memilih siapa cawapresnya. Namun kewenangan yang diberikan dan siapa yang ditunjuk harus bisa dijelaskan secara empirik, secara saintifik, mengapa memilih seseorang. Kata Ali kepada wartawan di kawasan GBK Sabtu 15 Juli. Kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Ya memang benar Demokrat tetap Mas AHY ya. Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Tentu tidak ada orang yang tidak ada keputusan yang disukai oleh semua orang itu. Ya, melanjutkan apa tidak itu tergantung yang terkejut. Nah, yang kedua, tadi pertanyaan mengenai cawapres, kembali bahwa kami sudah menandatangani piagam yang menyerahkan. Adapun AHY masuk menjadi salah satu kandidat cawapres pendamping Anies, namun banyak pihak menilai AHY tak diinginkan Anies Baswedan dan Nasdem karena berbagai alasan. Untuk itu Nasdem sempat melirik sejumlah tokoh di luar Koalisi Perubahan seperti Mahfud MD, Yeni Wahid hingga Hovifah Indar Parawansa. AHY dianggap sebagai cawapres pelapis.
Karena wakil presiden yang akan mendampingi Anies itu adalah orang yang bisa membantu pemenangan. Kalau AHY yang ditunjuk jadi cawapres, pertanyaan dia apakah ada orang yang pergi? Saya balik, kalau bukan dia yang ditunjuk apakah dia akan pergi? Imbuhnya. Ali menekankan bahwa kerja politik bukanlah sebuah pernyataan, melainkan kerja lapangan. Sehingga dari situ pihaknya bisa menilai suatu konsistensi dan komitmen koalisinya dalam mendukung Capres Anies Baswedan. Dia menegaskan Partai Nasdem sejak awal sudah menginstruksikan kadernya untuk memasang foto Anies Baswedan di setiap spanduk caleg. Namun hal yang sama justru tak dilakukan Partai Demokrat. Kalau Nasdem sebagai ketua umum dan sekaligus orang yang dipercayai partai memimpin pemenangan di internal, saya sudah keluarkan instruksi kepada seluruh kader Nasdem, terutama caleg, untuk memasang foto Anies dan caleg. Pertanyaannya, partai lain sudah lakukan atau belum? Tuntasnya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya menjelaskan proses penentuan cawapres Anies Baswedan di KPP. AHY tak bisa memberi tanggal yang pasti lantaran di luar kewenangannya. Kembali ke pertanyaan, kapan? I wish saya bisa menjawab itu dengan pasti, tapi tidak semua dalam kontrol kami. Kami punya sebuah mekanisme saling menghormati antar partai. Masing-masing punya kedaulatan, masing-masing punya mekanisme yang harus dihormati. Kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat Jumat 14 Juli. Ia pun menyinggung pertanyaan jika dirinya tak menjadi cawapres Anies, lantas bagaimana sikap Demokrat? AHY justru bertanya balik, jika dirinya yang dipilih Anies sebagai cawapres, bagaimana sikap partai di KPP? Kalau AHY nggak jadi cawapres, gimana Demokrat? Dibalik, kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Nah, itu baru fair, tutur AHY. Tapi insya Allah saya di sini. Di malam yang baik ini 14 Juli saya masih punya keyakinan. Harapan tentunya bahwa pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan biasa dalam sebuah konstelasi politik. Jelasnya. Sebelumnya, AHY pernah diisukan ngambek karena tidak dijadikan cawapres oleh Anies Baswedan. Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang akan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 kembali diterpa isu goyah. Agus Harimurti Yudhoyono diisukan ngambek karena tak kunjung diumumkan jadi cawapres sehingga membuat Partai Demokrat mulai bergerak. Anggota tim 8 Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengatakan bahwa partainya siap berkolaborasi dengan seluruh anggota koalisi dan relawan Anies. Struktur dan kader Partai Demokrat telah merapatkan barisan bersiap untuk turut bersama dengan para kader partai koalisi dan relawan pro perubahan di seluruh Indonesia, ujar Rifki Rabu 22 Juni. Sekjen Partai Demokrat itu juga mengatakan bahwa pihaknya siap berkonsolidasi untuk menghadapi Pilpres. Di lain sisi, anggota tim 8 Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengungkapkan bahwa KPP sudah mengantongi 1 nama bacawa pres. Nama-nama yang diusulkan oleh partai koalisi dan masukan masyarakat telah selesai kami kaji secara mendalam. 1 nama sudah dikantongi baca pres Anies, kata Sugeng. 1 nama baca pres tersebut sudah diketahui Anies Baswedan yang saat ini tengah melaksanakan ibadah haji. Anies pun akan menentukannya sepulang dari Tanah Suci. Tapi hingga kini, janji Anies itu belum juga ditepati, hingga masih jadi pertanyaan apakah benar Anies pikir-pikir dulu jika harus menggandeng AHY.